Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita rahmat, hidayah, kesempatan serta kesehatan sehingga kita masih dapat dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan yang mulia ini. Salawat dan salam semoga tetap kita curahkan kepada Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara seiman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalul ibadati ummati qiraatul Qur'an." Sebaik-baik ibadah umatku adalah membaca Al-Qur'an. Kita sudah memasuki bulan Ramadan, hari kelima di bulan Ramadan. Ramadan ini bulan yang sangat mulia, penuh dengan keberkahan. Terutama kenapa Ramadan ini begitu mulia? Karena di bulan Ramadan ada peristiwa yang sangat penting bagi umat Islam, yaitu turunnya Al-Quran sebagai pedoman, petunjuk bagi seluruh umat manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an." Bulan Ramadan adalah bulan di mana di dalamnya diturunkan Al-Quran. Hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Sebagai petunjuk dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk-petunjuk itu, serta pembeda mana yang hak dan mana yang batil. Mengapa di bulan Ramadan itu banyak sekali digalakkan supaya kita membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran, mempelajari Al-Quran jauh lebih utama dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain? Apakah karena bulan Ramadan dan bulan-bulan yang lain berbeda? Kita di bulan-bulan yang lain beda kita menyembah dengan bulan Ramadan, beda sesuatu yang kita sembah? Tentu saja tidak. Baik bulan Ramadan maupun bulan yang lain, kita tetap mengagungkan satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bedanya, bulan Ramadan itu bulannya Al-Quran. Bulan di mana Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di bulan Ramadan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghatamkan bacaan Al-Quran itu jauh lebih banyak daripada bulan-bulan yang lain. Alaikum bisunatih, kata Rasulullah. Ikuti sunnahku, kata Rasulullah. Kalau kita itu mengaku mencintai Rasulullah, maka kita harus mengikuti sunnah Rasulullah. Dari Abdurrahman ibnu Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka akan mendapatkan satu kebaikan. Dan satu kebaikan akan dilipat gandakan 10 kebaikan dan semisalnya. Dan aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Tapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Itu di bulan-bulan biasa, di hari-hari biasa. Apalagi di bulan Ramadan. Al-Quran yang mulia dibaca bulan yang mulia, maka kemuliaan itu akan mendatangi kita, keberkahan itu akan mendatangi kita, dan pahala-pahala itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita akan membicarakan tentang keistimewaan membaca Al-Quran, terutama di bulan Ramadan. Al-Quran dapat memberikan kita syafaat, penolong bagi kita di yaumil qiyamah, di mana saat saudara kita, keluarga kita, sahabat, orang-orang yang kita cintai di dunia tidak mampu menolong kita. Layaknya kita berada di sebuah tempat yang baru, kita tidak pernah berada di sana sebelumnya, maka ada perasaan cemas, khawatir di dalam diri kita. Kemudian datang sahabat lama kita, sahabat baik kita, yang menemani kita di yaumil qiyamah dan menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alangkah bahagianya kita. Seperti itulah perasaan kita ketika di yaumil qiyamah dan bertemu dengan Al-Quran yang sering kita baca di dunia. Selanjutnya, keistimewaan Al-Quran.
Al-Quran itu merupakan petunjuk, penyejuk, dan penyembuh dari berbagai macam penyakit. Al-Quran petunjuk yang menunjukkan kita mana jalan yang benar dan mana jalan yang batil, mana yang hak dan mana yang batil. Di dalam Al-Quran itu segala semua masalah kehidupan, segala hal-hal yang ada di dunia maupun di akhirat dijabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya di dalam Al-Quran. Kita mau apa di dalam Al-Quran? Mau ilmu pengetahuan? Ada. Mau tentang penciptaan? Ada. Alam semesta, manusia, hewan, hukum, sosial, kebahagiaan yang kita cari-cari di dunia maupun di akhirat, semuanya ada di dalam Al-Quran. Allah tunjukkan khazanah keilmuan itu berada di dalam Al-Quran. Tinggal kita mau mengkajinya yang mana. Selanjutnya Al-Quran itu sebagai penyejuk. Semakin banyak kita membaca Al-Quran, semakin banyak kita mengkaji Al-Quran, kita membaca terjemah-terjemah dari Al-Quran, maka akan menyejukkan hati kita. Hidup di dunia ini cuma sementara. Hidup di dunia ini penuh dengan masalah. Siapa yang tidak mendapatkan masalah? Pasti pernah mendapatkan masalah. Karena kita masih di dunia. Gelisah, galau, marah, benci dengan keadaan. Semua orang pasti pernah merasakan. Namun ketika kita merasa kegalauan, ketika kita merasa sesak di hati kita, kemudian kita membaca Al-Quran, maka insya Allah hati kita akan menjadi tentram. Jiwa kita akan menjadi sejuk. Karena itulah janji Allah. Bahkan ranting yang jatuh ke tanah pun itu atas izin Allah. Apalagi yang terjadi dalam kehidupan kita. Lalu apa yang kita khawatirkan? Allah itu sangat dekat kepada hambanya, sedekat urat nadi kita. Jadi ketika kita punya masalah, mengadulah kepada yang memberikan masalah tersebut, yang memberikan cobaan tersebut, yang menciptakan kita ke dunia yang penuh dengan problematika ini. Kita membaca Al-Quran, meminta petunjuk kepada Yang Maha Kuasa. Karena pada dasarnya kita manusia yang lemah. Tidak ada daya upaya kita kecuali atas izin Allah, atas apa yang telah Allah berikan, karuniakan kepada kita. Huwa syifa. Al-Quran adalah penyembuh. Penyembuh dari berbagai macam penyakit hati. Penyembuh dari berbagai macam kegalauan kita. Penyembuh dari berbagai macam penyakit fisik. Kenapa Al-Quran bisa menyembuhkan penyakit kita? Ketika kita mengkaji lebih dalam mengenai Al-Quran, kita akan menyadari bahwa kita memang makhluk yang lemah, bahwa kita memang hamba yang lemah, dan kita membutuhkan sosok yang lebih kuat daripada kita. Kita membutuhkan sosok yang luar biasa, mampu merangkul kita, mampu membawa kita dari keterpurukan kita, dari penyakit kita, menyembuhkan kita dari berbagai hal-hal yang menyakitkan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita menyadari hal tersebut, maka sebagai seorang muslim sebenarnya tidak ada masalah, tidak ada kesedihan yang perlu kita pikirkan. Kita cuma menjalani skenario Allah. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak membaca Al-Quran. Kalaupun seandainya kita tidak mempunyai waktu, subuh itu dua halaman, zuhur 2 halaman, asar 2 halaman, maghrib 2 halaman, isya 2 halaman. Jadi satu hari kita sudah membaca 1 juz Al-Quran. Kalau kita konsisten, 1 bulan kita sudah menghatamkan Al-Quran. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala kuatkan langkah kita untuk tetap memperjuangkan agama Allah. Allah kuatkan langkah kita supaya kita istiqomah dalam kebaikan dan senantiasa membaca Al-Quran serta mentadaburinya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.